Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Apa kabar saudara-saudara sekalian, khususnya GBI Sola Gratia? Pasti kita mengalami sepanjang minggu ini kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Seberapa banyak dari saudara-saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Mari dengan hati yang penuh sukacita, penuh kerendahan hati kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sesetiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sesetiamu di sepanjang hidupku. Sesetiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami rasakan pemeliharaan-Mu atas kami semua anak-anak-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan, melewati setiap masa dalam kehidupan kami, setiap susah, duka kami, sukacita kami, Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih buat segala kasih setia-Mu sepanjang minggu ini, pemeliharaan buat kami semuanya Tuhan, pertolongan-Mu yang selalu tepat pada waktunya bagi kami anak-anak-Mu. Kini saatnya kami kembali Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu, kembali Tuhan merasakan lawatan hadirat-Mu, hadiran jiwa kami kembali dipuaskan, dan biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kiranya tutup bungkus dengan darah Yesus ibadah kami Tuhan. Engkau yang berjalan di depan, Engkau yang dimuliakan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur dan bersukacita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kiranya sukacita Tuhan melimpah buat kita semuanya selalu dari hati kita.
Kita katakan Tuhan Yesus baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kita pujikan sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Baiklah, kita sekarang persiapkan hati kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati untuk setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita pujikan betapa kita siap untuk menerima firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sungguh ada. Buka hati kita, buka dengan segenap hati untuk menerima firman Tuhan. Untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, hidupku. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan,
kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, manusia yang berdosa dan penuh kelemahan ini. Pada Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau belajar untuk mendengarkan segala isi hati Tuhan. Kiranya Kau mau buka hati kami, jiwa kami Tuhan, telinga rohani kami, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kami, supaya benar-benar yang disampaikan benar-benar menjadi suatu rema yang hidup dalam hidup kami. Dan biarlah semuanya boleh untuk menggenapi janji-janji-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah perkataan yang dikatakan sungguh-sungguh yang daripada-Mu, kiranya dikuduskan dengan darah Yesus. Perkataannya dari surgawi Tuhan, yang boleh membangkitkan iman kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berfirmanlah, kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Ya, untuk ini jangan merasa jenuh, jangan merasa sedih karena kami tidak hadir, tetapi saudara akan mendengar suara Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan saudara, asal saudara mau mendengar sebagian firman Tuhan. Hari ini saya akan tanya kepada saudara, adakah yang saudara hari ini yang kecewa? Yang jawab boleh angkat tangan. Puji nama Tuhan, kalau ada yang tidak kecewa ya, biarlah pada hari ini kita sekalian boleh menerima hati yang penuh sukacita. Karena hari Sabat adalah harinya Tuhan, kita harus bersukacita untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan, hari ini saya akan berbicara firman Tuhan tentang bagaimana Yunus itu kecewa. Yunus sama seperti saudara dan saya. Tetapi dalam perikop ini kita akan lihat bahwa Yunus ini adalah orang yang dikenal Allah. Orang yang malas dan suka berdalih, suka membantah. Tetapi Yunus ini adalah orang yang dikenal Allah. Saudara dan saya dikenal Allah. Tetapi Allah mengenal orang. Ada orang itu yang malas untuk beribadah aja. Malas untuk beribadah. Apalagi online. Enggak, saya mau ibadah kalau ada offline. Saudara kalian, online dan offline, asal kita mau beribadah, datang kepada Yesus, maka semuanya akan diabaikan. Oleh sebab itu, bersyukur dimanapun saudara berada, saudara mari dengar firman Tuhan meskipun secara online, kami tetap percaya. Jangan kecewa. Mungkin kami tidak hadir sana, tapi Tuhan akan hadir di dalam hati dan kehidupan saudara sekalian. Kalau kita melihat dalam kehidupan Yunus ini, sangat-sangat kita akan melihat bagaimana, mengapa Yunus ini kok kecewa. Kecewa sama siapa? Kecewa sama Tuhan. Karena kita lihat di sini, coba kita lihat ya, dalam Yunus 4 ayat yang pertama. Yunus belajar mengincapi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat pertama dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Marah kepada siapa? Yunus marah kepada Tuhan. Ayat yang kedua, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku duduk dahulu melahirkan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka indah didatangkan. Saudaraku sekalian, dalam berikut ini Tuhan mengutus Yunus untuk ke kota Ninawi. Yunus tahu karena dia seorang pemalas dan dia selalu berpikir
yang tidak mengandung risiko. Tapi Tuhan tahu kan Yunus pergilah engkau ke Niniwe. Maksud Tuhan jadilah saksi di sana, tapi Yunus takut. Tanpa disadari, ya saya nggak mungkin Tuhan tahu. Dia naik perahu, bukan ke Ninawi tapi ke Tarsis. Ya, di situ dia lupa bahwa Tuhan memerintahkan dia adalah untuk ke Niniwe. Tetapi Yunus itu berpikir orang yang terlalu berubah-ubah. Orang yang imannya tidak tetap dan tidak stabil. Yunus mengecewakan Tuhan dan menyesal selama 2 kali. Yunus mengecewakan Tuhan. Diutus pergi ke Niniwe tapi dia ke Tarsis. Itu yang pertama. Pergi ke Niniwe tapi ke Tarsis. Kedua, Yunus mengecewakan karena bangsa Niniwe bertobat tapi tidak jadi dibinasakan. Padahal Yunus itu ingin, saya tidak ke Niniwe tapi binasakan semuanya itu. Karena sana banyak orang jahat, banyak orang preman, banyak orang yang tidak setia pada Tuhan. Binasakan saja Tuhan. Tapi ingat saudara sekalian, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dia mengasihi meskipun itu banyak orang jahat, banyak penjahat, pembunuh, maksiat di mana-mana, jahat. Kalau ada orang lain asing datang, akan ditawan, akan dipukuli. Yunus takut. Inilah pikiran manusia. Seperti saudara dan saya. Maunya sepertinya Tuhan itu sepertinya gampang disuruh. Tetapi di sini Yunus juga akan sadar bahwa Tuhanlah bukanlah Tuhan itu adalah orang yang menjadi pesuruh, tapi di sini katakan bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Itu Tuhan. Tetapi mengapa Yunus ini memberontak? Karena jiwa Yunus adalah orang yang malas. Disuruh ke A, pergi ke B. Nanti disuruh begini, jawabnya si A. Saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, mari kita jangan mengecewakan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, gembalakan dombaku, kita berangkat. Hari ini mungkin saudara ada di rumah, tapi firman Tuhan Roh Kudus mengatakan pergi datang ke gereja, beribadah bersama dengan saudara iman. Berangkat. Itu tadi katakan Yunus mengecewakan Tuhan 2 kali. Pergi ke Niniwe tapi ke Tarsis. Demikian pula Yunus maunya supaya Niniwe itu dibinasakan. Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Orang Niniwe karena sudah bertobat maka kami tidak jadi membinasakan. Saudaraku sekalian, ini tuh pikiran Tuhan dan pikiran kita manusia beda. Kita selalu menghendaki yang sesuai dengan kedagingan kita. Tuhan, Niniwe itu banyak orang jahat, binasakan saja. Tapi Tuhan katakan tidak. Mereka akan melindungi dan tidak dibinasakan. Itu Tuhan yang saudara sembah. Oleh sebab itu, kalau saudara hari ini disakiti oleh orang lain, jangan membalas. Tuhan yang akan membalas. Kebanyakan kalau kita disakiti, kebanyakan kita dibohongi ataupun kita disisihkan. Kebanyakan kita sering membalas kejahatan dan kejahatan. Itu sifat manusia. Tapi kami bersyukur bagi orang yang mendengar firman Tuhan, mereka akan melakukan yang Tuhan perintahkan. Di dalam dikatakan yang kami sampaikan kemarin malam adalah hukum. Yang pertama adalah mengasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala budimu. Hukum yang kedua adalah mengasihilah sesama manusia seperti kamu dirimu sendiri. Itu Tuhan yang perintahkan kepada kita sekalian.
Yunus tidak. Bahkan di dalam ayat yang ketiga, Yunus mengatakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya Engkau, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ini perkataan Yunus. Padahal Yunus dikenal oleh Tuhan. Tuhan itu baik. Tetapi Yunus ini, karena dia sudah membohongi Tuhan, mengatakan Tuhan, mengapa Niniwe ini orang jahat tidak Tuhan musnahkan. Tapi Tuhan lindungi. Pegel. Saudaraku sekalian, pegel adalah perbuatan daripada iblis. Jangan simpan kecewa dan pegel itu. Karena itu akan membuat kita ini, tubuh kita ini penuh dengan segala dendam, penuh dengan segala kebencian, penuh dengan kekecewaan. Ada pujian mengatakan, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Mengiring Yesus, saudara tidak boleh kecewa. Kan dikatakan, sering manusia dalam melayani Tuhan marah, kecewa karena apa yang digumuli dalam doa tidak ada jawaban. Sering ya, kita sebagai orang yang percaya, kita mengatakan saya sudah melayani Tuhan, saya bergumul dengan doa Tuhan, saya ingin bekerja di tempat ini Tuhan, mengapa tidak ada jawaban? Marah kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, hari ini hilangkan pikiran seperti itu. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalau saudara ingin melamar sesuatu dalam pekerjaan, kalau tidak terima, koreksi diri sendiri. Apakah saya layak bekerja di tempat itu? Apakah saya ini layak untuk menjadi karyawan di tempat itu? Itu yang harus saudara, jangan menyalahkan Tuhan. Banyak orang-orang yang melayani, tetapi ketika doanya tidak dijawab, maka dia lari dari Tuhan dan meninggalkan pelayanan. Hati-hati saudaraku sekalian. Jangan banyak orang kalau sudah tidak ada pekerjaan. Banyak orang yang sudah kesulitan ekonomi datang kepada hamba Tuhan, datang pada gereja. Pak, saya akan melayani. Ingat saudara, kata melayani itu sangat berat. Harus dipertanggungjawabkan. Melayani dengan apa? Motivasi apa melayani? Melayani hanya ingin dapat pekerjaan. Kecewa saudara sekalian. Hari ini barang siapa jemaat Sola Gratia, kalau saudara mengandalkan keakuan dan mengharapkan sesuatu tapi tidak tercapai, jangan saudara mengatakan saya sudah melayani, saya sudah berkorban, saya sudah berdoa, mengapa saya tidak dijadikan pekerja tempat tidak diterima? Marah. Seperti Yunus tadi katakan, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Wah, kalau Yunus berani seperti ini adalah orang yang tidak perlu dicontoh. Purik, ngambul, marah kepada Yesus. Kalau marah kepada manusia itu sesama masih wajar, tapi ini marah kepada Sang Pencipta. Inilah yang menjadi problem dari Yunus, bukan tipe orang yang kita tunggu. Mereka menyalahkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, begitu gampangnya manusia marah kepada Tuhan, Sang Penciptanya. Sampai saat ini masih banyak jemaat-jemaat gereja yang seperti ini. Yesus suka ngambek pada Tuhan dan kecewa doanya karena tidak dijawab. Saudaraku sekalian, GBI Sola Gratia, apakah di antara saudara ada yang doanya belum dijawab? Nantikan jawaban Tuhan. Karena setiap pergumulan, setiap doa dan permintaan saudara ada 3 hal. Bisa Tuhan mengatakan, ya, kukabulkan engkau.
Bisa Tuhan mengatakan tunggu waktu Tuhan. Ada yang tidak katakan tidak. Mana yang saudara pilih? Hari ini 3 jawaban kita lemparkan kepada kalian, kepada saudara sekalian. Mampukah saudara mengantisipasi doa saudara? Kalau hari ini belum dijawab, tunggu besoknya. Tunggu besok lagi. Karena Tuhan Allah yang luar biasa. Janganlah menjadi seperti Yunus. Menyalahkan Tuhan. Tuhan dianggap seperti adiknya. Tuhan, kau menyuruh saya ke Niniwe. Saya tidak mau. Karena sana banyak orang jahat. Saya takut dibunuh. Biar Tuhan tuh gampangnya nyahkan semua orang Niniwe supaya tidak menjadi ganjalan bagi orang lain. Tuhan katakan tidak, Yunus. Niniwe banyak orang penjahat. Tapi karena aku datang menyelamatkan mereka dan mereka bertobat, maka aku selamatkan seluruh kota Niniwe. Tuhan, inilah Tuhan yang saudara dan saya kita sembah. Jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan. Saat kita berdoa, Tuhan menjawab. Nantikan jawaban Tuhan. Iman Tuhan katakan, Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu Maha Penyayang. Tadi dikatakan ayat 3 jelas. Yang keempat, tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika Yunus minta supaya cabut nyawaku Tuhan, lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi Tuhan mengatakan, kalau Tuhan itu Tuhan yang pendendam dan Tuhan itu Allah yang murka, ya sudah matilah kamu. Gampang, mati dimatikan. Tetapi Tuhan yang keempat, Tuhan berfirman Tuhan, layakkah engkau marah kepadaku? Itu Tuhan yang saudara sembah. Masih ada pertanyaan. Kalau Tuhan tidak sabar, maka sudah dipukul aja dan mati. Kan dia minta mati. Ingat saudara kalian, banyak orang yang sekarang stres, punya utang banyak, tidak bisa membayar, takut dikejar-kejar oleh preman atau mungkin langsung bunuh diri. Kemarin ada orang yang ingin membunuh istrinya, ketahuan orang itu membunuh, tetapi dia ketahuan langsung dikejar oleh tentara dan polisi, dia bunuh diri sendiri. Saudaraku sekalian, inilah kisah dari Yunus ini. Ayo kita hari ini perhatikan. Apakah antara saudara hari ini, di antara saudara ada yang bangkrut, atau mengalami PHK, atau mengalami sesuatu yang sulit, untuk makan saja sulit? Jangan menyalahkan Tuhan. Karena sini katakan bahwa Tuhan itu Maha tahu dan Tuhan itu Maha kasih kepada kita sekarang. Tadi katakan bahwa Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Itu Tuhan yang saudara sembah pada pagi hari ini. Saudara sekalian, ayo kita akan terus menanggapi tentang Yunus ini. Memangnya banyak hal yang membuat kita tuh marah, kecewa. Lalu kita menghitung berapa kebaikan Tuhan itu dan berapa pengorbanan saya untuk pekerjaan Tuhan. Hitung-hitung. Inilah yang saya tidak ingin, saudara. Apa yang saudara keluarkan untuk pekerjaan Tuhan, jangan dihitung-hitung. Tuhan, ini banyak kejadiannya. Saya sudah melayani, saya sudah berkorban, saya doa pagi, mengapa Tuhan tidak jawab? Apa Tuhan itu tuli? Apakah Tuhan yang menutup telinga? Saudara, pertanyaan ini tidak layak saudara ucapkan. Karena Tuhan, saudara dan saya sama. Dia penyayang, Maha kasih. Dan kasih setianya sangat luar biasa.
Mari kita hitung kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Mungkin kita sudah melakukan persembahan, Bible studi, puasa, pelayanan, dan berharap Tuhan segera mengembalikan dengan apa yang hilang. Ini kejadian yang terjadi. Banyak orang yang dulu pada waktu punya usaha dan diberkati, mereka sudah ikut Bible studi. Mereka berdoa untuk pelayanan kersaliman. Karena resesi, maka usahanya bangkrut. Maka dia menghitung-hitung, apa Tuhan yang sudah saya lakukan. Dan saya percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda. Ini orang yang suka menghitung-hitung. Janganlah arti dari suatu firman itu diartikan dengan hal-hal yang lain dunia. Tidak bisa. Karena firman Tuhan harus disambungkan dengan firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan. Dan nanti aku akan mendapatkan 100 kali ganda. Itu orang yang punya motivasi kurang benar pada Tuhan. Mau mempersembahkan. Nanti Tuhan akan mengembalikan. Kalau Tuhan katakan tidak, kecewa. Saya lagi kecewa. Banyak orang mendengar firman Tuhan, persembahkan apa yang saudara miliki. Tanpa sadar, saya punya deposito 5 juta saya kirimkan ke gereja keempat Tuhan. Dengan harapan setelah saya mempersembahkan 500 juta, saya akan mendapatkan berkali-kali lipat. Tapi ketika Tuhan tidak mengembalikan, Tuhan tidak mendengar doa kita, maka kita mutung menjadi penghujat lebih jahat dari manusia biasa. Saudara sekalian, hari ini ayo, apa sih hasil dari kecewa dan marah terus? Kalau saudara marah terus, kecewa terus, apa sih manfaatnya? Tidak ada ucapan syukur, tetapi umpatan terus, keputusasaan. Di dalam Yunus 4 ayat 9 dikatakan sini, selayakkah aku marah sampai mati, marah pada sampai di ubun-ubun dan meledak-ledak. Layakkan Tuhan, aku sampai mati. Selayaknya lah aku marah sampai mati, artinya marah besar. Karena Tuhan tidak menjawab. Marahnya sampai yang diubun-ubun. Yunus ingin agar Tuhan menuruti permintaannya. Yunus ingin Niniwe itu tidak saya kunjungi, tetapi saya supaya dibinasakan Tuhan, supaya beban Tuhan hilang. Dan Tuhan katakan, tidak, aku akan menyelamatkan Niniwe. Marah kepada Tuhan. Hari ini koreksi. Apakah saudara punya pikiran seperti ini? Manakala doa saudara belum dijawab, saudara datang ke gereja, minta sesuatu belum diberi, bahkan hidup ini semakin sulit. Mampukah saudara mengatakan Tuhan sangat baik? Jangan seperti Yunus. Lebih baik aku mati Tuhan. Hidup tidak berguna. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berhati-hati di dalam menyebut nama Tuhan. Kecewa pada Tuhan, lebih baik kita hilangkan mulai hari ini. Jangan menyalahkan Tuhan. Sanggupkah saudara mengatasi semua itu? Seperti halnya Yeremia juga minta ampun kepada Tuhan atas perbuatannya. Hari ini Yesus mengundang saudara untuk masuk di dalam hadirat Tuhan.
Siapkah saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan? Siapkah saudara untuk Tuhan hadir dalam kehidupanmu? Mungkin hari ini ada yang patah semangat. Saya sudah menebar lamaran ratusan ribu ke seluruh perusahaan. Belum ada satupun yang menjawab. Mampukah saudara mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Sanggupkah saudara mengundang Yesus itu masuk dalam kehidupan saudara? Berubah kehidupan saudara bukan merupakan sesuatu bencana, tapi merupakan sesuatu kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Adakah di antara saudara seperti Yunus? Hari ini saya bertanya kepada jemaat Sholat Ratia Kalipoto dan Lumajang. Adakah saudara yang seperti Yunus ini? Terus terang kita jujur saja. Tuhan, aku tidak mau seperti Yunus. Itu yang terbaik. Tetapi kalau saudara sudah marah dan sampai ke ubun-ubun, maka saya katakan, ya saya seperti Yunus. Gentle saudara. Tapi risikonya ada di tangan saudara. Saudara boleh marah kepada manusia, tapi jangan marah kepada Yesus. Kalau Yesus marah, maka saudara juga akan mendapat hukumannya. Firman Tuhan jelas di dalam Mazmur 37 ayat yang 8 katakan, Mazmur 37 ayat yang 8, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah karena itu membawa kepada kejahatan. Saudaraku, mampukah saudara menghilangkan marah? Hari ini mungkin saudara marah kepada orang tua, marah kepada anak, marah kepada teman, marah kepada tetangga kanan kiri, karena kecewa. Apa yang saudara perbuat bagi orang lain sudah kita jalani, tetapi mereka tidak membalas kasih. Mampukah saudara seperti Yunus ini? Mau mengerem marah, kecewa. Ada dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 8 jelas-jelas bahwa berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah karena itu akan membawa kepada kejahatan. Garis bawahi bahwa marah itu akan menuju pada suatu kejahatan. Beberapa hari saya sudah melihat banyak kejadian di sekitar kita, bahwa ada orang marah, akhirnya mereka membunuh. Itu kejahatan. Terus sebab itu saya inginkan pada jemaat Sholat Ratia Kalipoto, manakala saudara hari ini Tuhan belum jawab doa saudara, jangan marah pada Tuhan. Karena marah itu akan menuju pada kejahatan. Saudaraku sekalian, jadilah pengikut Kristus yang tidak gampang marah. Kalau akan mau marah sedikit disakiti orang, berhentilah. Katakan, Tuhan, ampuni kami supaya kami tidak marah. Mungkin saudara mengatakan, nggak mudah Pak seperti itu, karena saya disakiti, harus marah. Saudara sekalian, asalkan saudara menempatkan Yesus dalam kehidupan saudara, firman Tuhan, berhentilah marah. Karena marah itu akan menuju kejahatan. Ayat ini letakkan di hati dan pikiran saudara, ini akan membuat saudara tidak gampang marah. Saudara akan tersenyum manakala suatu saat saudara mengalami banyak tantangan hambatan, malah mengalami ejekan. Di satu tempat kerja kita disudutkan, diremehkan. Jangan marah, tetap tersenyum. Maka kan Tuhan benteng pelindungku, Tuhan yang akan mengatur hidupku. Aku tidak khawatir, aku tetap berserah, bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan itu
selalu baik kepadaku. Ini menghilangkan marah. Ya mungkin sebagai manusia tidak luput dari kedagingan. Ya. Dari karakter beda. Mungkin karakter orang tua, karakter rumah tangga, lingkungan. Emosinya tinggi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berhentilah marah. Karena marah itu akan muncul pada kejahatan. Maka kita berhenti. Firman Tuhan saat ini akan membawa kita supaya dalam proses bersabar, supaya mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan saudara. Ya, hari ini mungkin banyak tantangan, terutama di dalam kehidupan pandemi ini. Semuanya lenyap. Semua usaha yang dirintis mulai awal sudah jatuh. Semua usaha yang kita usahakan sia-sia, tidak ada hasilnya. Mau marah kepada siapa? Apakah seperti Yunus? Kalau hari ini marah dipendam, maka kalau Tuhan belum jawab, dia mengatakan, lebih baik aku mati. Terjun di jembatan yang banyak batunya, ya mati semua. Tetapi kalau kita belajar dengan firman Tuhan, berhentilah marah. Karena marah itu menuju kejahatan. Seperti Yunus, maka kita akan diselamatkan. Dalam perikop ini, Yunus itu, Tuhan itu sangat baik. Begitu dia lari ke atas bukit, pada waktu itu cerah dan panas, tiba-tiba Tuhan mengirim pohon jarak untuk menaungi sampai di atas kepala. Tetapi Yunus tidak pernah mengucap syukur. Bahkan mereka menganggap, wah ini kebetulan pohon itu tinggi. Tapi akhirnya karena Yunus tidak sadar, maka Yesus memunasahkan pohon yang cara yang di atasnya itu dimatikan. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan boleh menggugah hati saudara. Hari ini siapkah saudara menjadi yang terbaik? Jangan seperti Yunus. Mungkin temperamen saudara seperti Yunus, kecewa dan marah. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan, ayo kita belajar untuk menyimpan amarah dan dendam supaya kita boleh mengalami satu berkat yang luar biasa. Mengasihi Tuhan bukan dengan kekayaan kita. Mengasihi Tuhan bukan dengan harta kita. Mengasihi Tuhan bukan dengan kepadaan kita. Tetapi hanya satu, mengasihi Tuhan, yaitu menjalankan semua perintah Tuhan. Hari ini saya percaya perintah Tuhan itu mudah. Perintah Tuhan itu ada di dalam hukum Taurat ada. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap budimu. Maka di situ juga kita akan mengasihi sama manusia. Oleh sebab itu hari ini kita akan akhiri pada ini. Jangan tiru Yunus. Jangan berhenti marah. Jangan marah terus, tapi berhenti hari ini. Karena marah itu adalah perbuatan dari iblis, akan menuju kejahatan. Puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Bersyukurlah kalau hari ini saudara saya masih bertemu pada muka. Dan saya percaya minggu depan kita berjumpa kembali di dalam ibadah perjamuan kudus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali lagi, besar anugerahmu.
kasih Tuhan, firman sudah kami terima hari ini. Janganlah kami meniru Yunus yang suka memberontak, pemalas, dan suka membantah. Sering marah kepada Tuhan. Tidak perlu kita tiru seperti Yunus. Dan kita belajar oleh firman Tuhan ini. Karena kalau kita menyimpan amarah dan dendam kecewa, maka itu akan menjadi kejahatan. Biarlah hari ini firman Tuhan dapat diterima oleh Sola Gratia dimanapun saudara berada. Hari ini kita boleh mengerti bahwa rencana Tuhan ini indah bagi kita sekalian. Hari ini kami coba berdoa bagi setiap usaha, pekerjaan, ataupun studi sekolah dari Sola Gratia Kalibutan Lumajang. Diberkatilah usahamu, diberkatilah anak-anakmu dalam tugas studi sekolah, diberkatilah segala pekerjaan. Yang percaya Tuhan, ya hari ini kami bersatu hati. Bagi mereka yang sudah mundurkan diri, Tuhan mau mengampuni mereka. Asal mereka mau datang kepada Engkau kembali, Tuhan akan menerima dengan sukacita. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan melindungi, memimpin, supaya Bapak Presiden Joko Widodo dapat memimpin negara ini sampai periode terakhir. Menjadikan Indonesia negara yang kuat. Karena banyak pendoa-pendoa, banyak anak Tuhan yang berkarya di negara ini. Supaya mereka menjadi tiang-tiang kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami serahkan dalam tanganmu. Dan mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita